Bayangkan ini sejenak, dan jangan buru-buru menolaknya dengan logika. Dalam waktu 3 hari, hutang miliaran rupiah yang terasa mustahil untuk dilunasi, tiba-tiba menghilang tanpa sisa. Tidak ada lotre, tidak ada warisan, tidak ada jalan gelap yang mengundang murka Tuhan. Hanya satu amalan pendek, sederhana, bahkan tampak sepele di mata manusia. Namun justru dari kesederhanaan itulah, langit bergerak. Jika hidupmu hari ini terasa menekan dada, mungkin kisah ini bukan kebetulan. Bisa jadi ini adalah jawaban yang selama ini kau tunggu dalam sunyi. Stoikisme mengajarkan kita satu hal penting, bahwa penderitaan bukan datang untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan jiwa. Dalam hidup, ada beban yang memang tidak bisa diselesaikan hanya dengan tenaga dan akal. Ada titik ketika manusia harus berhenti memaksa dan mulai berserah. Bukan menyerah karena lemah, tetapi pasrah karena sadar akan batas diri. Di titik inilah kekuatan sejati lahir. Dan di titik inilah pertolongan Tuhan sering turun dengan cara yang tak terduga. Banyak orang bekerja keras, bangun pagi, pulang malam, mengorbankan waktu dan tenaga. Namun hasilnya tetap terasa sempit dan menyesakan. Bukan karena kurang usaha, melainkan karena jiwa kelelahan menanggung beban sendirian. Hati yang penuh kecemasan membuat rezeki terasa berat. Pikiran yang dipenuhi ketakutan menutup pintu-pintu yang sebenarnya terbuka. Dunia tidak selalu meminta kita berlari, kadang ia meminta kita berhenti. Berhenti untuk mengingat siapa yang sebenarnya memegang kendali. Dalam keheningan malam, ketika suara dunia mereda, seringkali hati berbicara paling jujur. Di sanalah doa-doa yang tertahan mulai mengalir. Air mata jatuh bukan karena lemah, tetapi karena jiwa sedang membersihkan dirinya. Stoik tidak menolak rasa sakit, ia menerimanya dengan tenang. Ia memahami bahwa setiap luka membawa pelajaran, dan setiap kesempitan menyimpan undangan untuk mendekat kepada Yang Maha Kuasa. Ada seorang lelaki, kita sebut saja Bapak Hidayat. Dahulu hidupnya mapan, usahanya besar, namanya disegani. Namun dalam sekejap, semua runtuh seperti bangunan rapuh diterpa badai. Bukan karena malas, bukan karena lalai, melainkan karena dikhianati oleh orang yang ia percaya. Yang tersisa hanyalah hutang miliaran dan rasa takut yang terus menghantui. Pada titik itu, ia belajar bahwa status dan harta tidak pernah benar-benar aman. Setiap pagi ia bangun dengan cemas. Setiap sore ia waspada. Setiap malam ia sulit memejamkan mata. Bunyi telepon menjadi ancaman, langkah kaki di depan rumah menjadi ketakutan. Dunia terasa sempit, seolah tidak ada lagi ruang bernapas. Di saat seperti itu, manusia sering merasa ditinggalkan Tuhan. Padahal seringkali justru sebaliknya. Tuhan sedang mendekat, menunggu hati itu benar-benar berserah. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengontrol kejadian, tetapi kita bisa mengontrol sikap. Bapak Hidayat tidak bisa menghapus hutangnya dengan kemarahan. Ia tidak bisa memaksa dunia bersikap adil. Namun ia masih memiliki satu pilihan terakhir, yaitu memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Ketika semua pintu manusia tertutup, disitulah pintu langit sering terbuka. Dan dari sanalah harapan baru lahir. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia mendatangi seorang yang dikenal karena kejernihan hatinya. Ia tidak datang untuk meminta uang, karena ia tahu itu bukan jalannya. Ia datang untuk meminta ketenangan dan arah. Dalam keheningan pertemuan itu, ia belajar satu hal penting. Bahwa masalah dunia tidak selalu diselesaikan dengan cara dunia. Kadang justru dengan melembutkan hati, kerasnya masalah mulai luruh. Kata-kata yang ia dengar tidak panjang, tidak rumit, bahkan terdengar sederhana. Namun justru kesederhanaan itulah yang menembus hatinya. Ia diminta untuk berhenti berlari dan mulai tenang. Diminta untuk berhenti menggenggam dan mulai melepaskan. Diminta untuk percaya, bukan pada manusia, tetapi pada Tuhan sepenuhnya. Dan di sanalah titik balik itu dimulai. Ia pulang tanpa membawa uang, tanpa membawa janji dunia. Namun ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu ketenangan. Hatinya yang semula bergejolak mulai reda. Pikiran yang kacau perlahan jernih. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidur tanpa rasa takut.
Dan dalam ketenangan itulah, ia mulai mengamalkan apa yang diajarkan kepadanya. Stoik percaya bahwa ketenangan adalah kekuatan tertinggi. Dalam kondisi tenang, manusia melihat lebih jernih. Dalam kondisi tenang, keputusan menjadi lebih bijak. Dalam kondisi tenang, hati menjadi lapang untuk menerima pertolongan. Ketika jiwa tidak lagi melawan kenyataan, ia justru selaras dengannya. Dan dari keselarasan itulah perubahan sering datang. Ia tidak lagi mencari pinjaman baru. Ia tidak lagi memohon belas kasihan manusia. Ia hanya menjaga satu amalan pendek dengan keyakinan penuh. Ia melakukannya bukan dengan putus asa, melainkan dengan ketundukan yang tenang. Hari pertama berlalu tanpa tanda apapun. Hari kedua masih sunyi, namun ia tetap bertahan karena ketenangan telah menjadi pegangannya. Pada hari ketiga, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah panggilan datang dari masa lalu yang telah lama ia lupakan. Sebuah urusan yang dianggap selesai, tiba-tiba hidup kembali. Angka-angka yang dulu terasa mustahil, kini berdiri di hadapannya. Bukan sedikit, tetapi cukup untuk menghapus seluruh beban yang menghimpitnya. Pada saat itu, ia tidak berteriak kegirangan. Ia hanya terdiam dan menangis. Tangis itu bukan karena kaya mendadak, tetapi karena sadar akan satu hal. Bahwa selama ini ia terlalu mengandalkan dirinya sendiri. Bahwa ia lupa ada kekuatan yang bekerja jauh melampaui logika. Bahwa Tuhan tidak pernah jauh, hanya menunggu waktu yang tepat. Dan waktu itu datang ketika hatinya benar-benar pasrah. Stoikisme tidak menolak keajaiban. Ia hanya tidak bergantung padanya. Namun ketika keajaiban datang, ia menerimanya dengan rendah hati. Bapak Hidayat memahami bahwa semua ini bukan karena dirinya. Ini bukan hasil kecerdikan atau kelicikan. Ini adalah buah dari hati yang dilembutkan dan dari jiwa yang berhenti melawan kehendak Tuhan. Hutang yang selama ini terasa seperti gunung, runtuh tanpa suara. Orang-orang yang dulu keras, tiba-tiba melunak. Jalan yang tertutup, terbuka dari arah yang tak disangka. Semua terjadi tanpa hiruk-pikuk, tanpa drama. Seolah Tuhan bekerja dengan sangat tenang, karena memang kelembutan adalah cara kerjanya. Disinilah kita belajar satu pelajaran penting, bahwa kekuatan sejati tidak selalu keras, bahwa solusi terbesar sering datang dengan cara paling lembut, bahwa doa yang pendek bisa lebih dahsyat daripada usaha yang penuh kepanikan. Dunia mengajarkan kita untuk menekan, Tuhan mengajarkan kita untuk melembutkan. Dan hanya mereka yang memahami ini, yang benar-benar merdeka batinnya. Jika hari ini hidupmu terasa menyesakan, jangan buru-buru menyalahkan diri. Bisa jadi ini adalah undangan untuk berhenti sejenak, untuk menurunkan ego, untuk meluruskan kembali arah hati. Tidak semua masalah harus diselesaikan sekarang. Ada masalah yang selesai ketika kita belajar percaya. Stoik mengajarkan untuk fokus pada apa yang bisa dikendalikan. Dan satu hal yang selalu bisa kita kendalikan adalah sikap hati. Ketika hati tenang, badai tidak lagi menakutkan. Ketika hati lembut, dunia kehilangan kuasanya untuk melukai. Dan ketika hati pasrah, pertolongan datang tanpa dipanggil. Banyak orang mencari rezeki dengan cara keras. Mereka memaksa, mengejar, dan mencengkeram. Namun semakin keras digenggam, semakin cepat ia lepas. Rezeki bersifat halus, ia datang kepada hati yang lapang. Ia mendekat kepada jiwa yang tidak panik. Dan ia menetap pada mereka yang tahu kapan harus berusaha dan kapan harus berserah. Amalan yang sederhana sering diremehkan. Padahal kekuatannya bukan pada jumlah kata, tetapi pada kualitas keyakinan. Satu kalimat yang dibaca dengan hati yang tunduk lebih kuat daripada 1000 kata yang dibaca dengan ragu. Tuhan tidak menghitung panjang doa. Ia melihat kedalaman hati. Jika kisah ini menyentuhmu, itu bukan kebetulan. Tidak ada pertemuan tanpa makna. Tidak ada cerita yang sampai tanpa izin Tuhan. Bisa jadi ini adalah pengingat lembut untukmu, bahwa engkau tidak sendiri, bahwa ada jalan keluar yang belum kau lihat, dan bahwa harapan masih hidup. Hidup bukan tentang menghindari masalah. Hidup adalah tentang bagaimana kita berdiri di tengah masalah. Dengan tenang, dengan sadar, dan dengan percaya. Ketika kita berhenti melawan kenyataan, kenyataan justru berubah. Ketika kita berhenti memaksa, jalan justru terbuka. Itulah paradoks kehidupan yang hanya dipahami oleh hati yang matang.
ambillah waktu sejenak malam ini. Tarik napas perlahan. Lepaskan beban yang selama ini kau genggam sendirian. Tidak semua harus kau selesaikan sekarang. Tidak semua harus kau tanggung sendiri. Ada Tuhan yang siap mengambil alih, jika kau mau melepaskan. Dan dari titik inilah perjalanan kita akan berlanjut. Kita akan menyelami makna kelembutan yang mengubah takdir. Kita akan memahami mengapa yang halus justru paling kuat. Dan kita akan belajar bagaimana menjalani hidup dengan tenang di tengah badai. Jika engkau masih di sini, itu tandanya hatimu siap, dan kisah ini belum selesai. Sahabatku yang dicintai Allah, sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mengingatkan sesuatu yang sering kita lupakan. Hidup ini bukan semata tentang menang dan kalah, tetapi tentang tetap waras saat diuji. Stoik mengajarkan keteguhan, dan iman mengajarkan kepasrahan yang indah. Ketika keduanya bertemu, lahirlah ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati tidak lagi rapuh. Dan dari hati yang tidak rapuh, jalan keluar sering muncul tanpa suara. Maka mari kita lanjutkan dengan napas yang pelan dan pikiran yang jernih. Ada pertanyaan yang biasanya muncul setelah mendengar kisah seperti Bapak Hidayat. Bagaimana mungkin sebuah zikir yang pendek bisa mengubah kenyataan yang begitu keras? Bagaimana mungkin beberapa kalimat bisa melunasi hutang sebesar gunung? Disinilah manusia sering terjebak, karena ia mengukur langit dengan penggaris dunia. Padahal rezeki bukan sekadar angka, ia juga gerak takdir yang tidak terlihat. Tuhan tidak perlu jalur yang kita pahami untuk menolong kita. Ia hanya butuh satu hal, hati yang benar-benar kembali. Dan ketika hati kembali, bantuan datang dari arah yang tak disangka. Sahabatku, kita perlu memahami bahwa Allah menolong hamba dengan cara yang kadang tidak bisa ditulis dalam rumus. Ada rezeki yang tampak, seperti gaji, usaha, dan jual beli. Namun ada juga rezeki yang tidak tampak, seperti dipertemukan dengan orang baik, dilunakan hati penagih, atau dibukakan pintu yang sebelumnya tertutup rapat. Rezeki jenis kedua inilah yang sering disebut pertolongan dari arah tak terduga. Ia datang tanpa keributan, tetapi mengubah hidup secara nyata. Dan seringkali, pertolongan itu turun ketika hati kita berhenti menggenggam dunia. Saat itulah langit mengambil alih. Dalam tradisi para ulama, ada amalan yang dijaga karena kelembutannya namun dahsyat dampaknya. Amalan itu bukan jimat, bukan jalan pintas yang melanggar Tuhan. Ia adalah zikir murni, menyebut salah satu nama Allah yang agung. Nama itu adalah Ya Latif, yang berarti yang maha lembut. Lembut dalam menolong, lembut dalam mengurai kusut, lembut dalam membuka jalan. Ketika masalah sudah membatu, yang dibutuhkan bukan tambahan tekanan, melainkan kelembutan yang menyusup ke celah. Dan disitulah Ya Latif bekerja, diam-diam, tetapi pasti. Coba renungkan, hutang itu keras, dan tekanan hidup seringkali lebih keras lagi. Banyak orang menjadi kasar bukan karena jahat, tetapi karena terhimpit.
Banyak hati menjadi dingin bukan karena tidak punya iman, tetapi karena terlalu lama menahan beban. Maka Allah menghadirkan sifatnya yang lembut sebagai penawar. Zikir ya Latif seperti air yang menetes pada batu, tampak kecil, tetapi sanggup melubangi. Ia tidak menghancurkan dengan kekerasan, melainkan melunakkan dengan kesabaran. Begitulah pertolongan Allah, halus tapi tepat sasaran. Dan yang dibutuhkan dari kita hanyalah konsistensi dan yakin. Sahabatku yang dicintai Allah, kita sering mengira doa harus panjang agar kuat. Padahal bukan panjangnya bacaan yang menembus langit, melainkan kejernihan hati saat membacanya. Stoik mengajarkan untuk tidak dramatis, dan iman mengajarkan untuk tidak putus asa. Maka saat engkau berzikir, lakukan dengan tenang, bukan dengan panik. Jangan jadikan zikir sebagai teriakan ketakutan. Jadikan ia bisikan keyakinan. Karena Tuhan tidak perlu kita berteriak agar Dia mendengar. Yang Dia tunggu adalah hati yang tidak bercabang. Hati yang bersandar penuh, bukan setengah-setengah. Ada penyakit halus yang sering merusak doa, yaitu hati yang masih bergantung pada makhluk. Lidah berkata, "Ya Allah tolong." Tetapi pikiran berlari mencari siapa yang bisa dipinjam lagi. Mulut beristighfar, tetapi hati menyiapkan rencana-rencana yang penuh kecemasan. Inilah sinyal yang lemah, terputus-putus, tidak stabil. Allah Maha mendengar, namun Dia juga Maha mendidik. Kadang Dia menunda bukan karena menolak, tetapi karena ingin kita menyatu. Menyatukan doa, niat, dan pasrah dalam satu arah yang jernih. Sahabatku, kisah para wali Allah selalu mengandung pelajaran yang sama. Mereka tidak memamerkan keajaiban, mereka menanamkan ketenangan. Mereka tidak mengajari kita menaklukkan dunia, mereka mengajari kita menaklukkan diri. Karena musuh terbesar manusia bukan hutang, bukan penagih, bukan keadaan. Musuh terbesar adalah pikiran yang liar dan hati yang mudah runtuh. Ketika hati runtuh, rezeki terasa jauh meski dekat. Tetapi ketika hati tegak, jalan keluar terasa dekat, meski belum terlihat. Itulah kekuatan batin yang diwariskan oleh orang-orang soleh. Sekarang, mari kita masuk pada adab dan cara mengamalkan zikir ini dengan lembut dan teratur. Pertama, pilih waktu yang paling tenang, karena ketenangan membantu kekhusyukan. Banyak ulama menganjurkan setelah tahajud atau setelah hajat, ketika malam memeluk sunyi. Namun jika engkau belum mampu bangun malam, jangan menunda. Lakukan setelah salat fardu. Stoik tidak menunggu kondisi ideal, ia bergerak dengan apa yang ada. Yang penting adalah konsistensi, bukan kesempurnaan. Sebab keberkahan sering lahir dari langkah kecil yang dijaga. Sebelum mulai, bersihkan ruang batinmu dari kebisingan. Duduk menghadap kiblat bila mampu, punggung tegak namun rileks. Tarik napas pelan, lalu hembuskan perlahan seakan membuang beban. Niatkan dalam hati bahwa engkau datang sebagai hamba yang lemah, bukan sebagai penuntut yang marah. Jangan mulai dengan emosi yang meledak, karena emosi yang meledak membuat hati keruh. Mulailah dengan tenang, karena ketenangan adalah bahasa orang yang percaya. Dan ketika tenang, zikir menjadi lebih hidup. Dalam tradisi Ahlus Sunnah, banyak orang memulai dengan tawasul sebagai adab dan wasilah keberkahan. Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad dan keluarganya, lalu untuk para ulama dan wali yang mengajarkan jalan ini. Lalu untuk orang tua, karena ridha mereka sering menjadi pintu yang tak disadari. Namun ingat sahabatku, inti dari semua ini adalah Allah. Jangan gantungkan hati pada siapapun selain Dia. Tawasul adalah adab, bukan tempat bergantung. Bergantunglah hanya pada yang maha lembut, karena Dialah tujuan terakhir doa. Kemudian bacalah zikir Ya Latif dengan jumlah yang dikenal dalam ijazah para ulama, yakni 129 kali. Angka ini bukan sihir, melainkan tradisi hitungan yang dijaga dan diwariskan. Ada yang membacanya dengan teknik menahan napas untuk memusatkan batin. Ada juga yang membacanya biasa, pelan, khusyuk, dan penuh penghayatan. Jangan memaksa diri jika tubuh tidak kuat, karena Allah tidak menzalimi hambanya. Yang Dia minta adalah hadirnya hati, bukan tersiksanya badan. Maka pilih cara yang paling membuatmu tenang,
Saat engkau mengucap ya Latif, jangan sekadar mengucap, tetapi rasakan maknanya. Bayangkan kelembutan Allah menyentuh simpul-simpul yang mengikat hidupmu. Bayangkan Dia melunakkan kerasnya jalan, melembutkan hati manusia, dan menenangkan badai dalam dadamu. Stoik mengajarkan visualisasi ketenangan, dan iman mengajarkan husnuzan kepada Tuhan. Gabungkan keduanya dalam satu momen. Jangan buru-buru selesai. Nikmati tiap lafaz seperti tetes air yang membersihkan. Karena kadang yang kita butuhkan bukan uang terlebih dahulu, melainkan tenang terlebih dahulu. Dan ketenangan itu sering menjadi pintu rezeki. Setelah selesai 129 kali, perkuat keyakinanmu dengan ayat yang menegaskan sifat kelembutan Allah dalam memberi rezeki. Bacalah dengan pelan, dan biarkan maknanya menembus. Ingatkan dirimu bahwa rezeki tidak selalu datang sesuai rencana, tetapi selalu datang sesuai hikmah. Jangan memaksa Allah menuruti jadwalmu, karena Dia lebih tahu waktumu. Stoik menerima takdir dengan lapang, dan iman menerima ketentuan dengan ridha. Ketika engkau ridha, dada menjadi luas. Ketika dada luas, rezeki tidak lagi terasa jauh. Lalu berdoalah, bukan dengan naskah yang kaku, tetapi dengan hati yang jujur. Katakan apa yang kau takutkan, apa yang kau tanggung, apa yang kau harapkan. Mintalah kelapangan rezeki yang halal, dan mintalah kelunasan hutang dengan cara yang baik. Mintalah juga kelembutan hati, karena seringkali hutang melukai jiwa lebih dulu sebelum melukai dompet. Jika air mata jatuh, biarkan, karena itu bukan kelemahan. Itu tanda hati sedang terbuka. Dan hati yang terbuka adalah tempat turunnya rahmat. Sahabatku, jangan salah paham. Zikir bukan alat untuk memaksa langit. Zikir adalah cara untuk menyelaraskan diri dengan langit. Ketika engkau menyelaraskan diri, engkau menjadi tenang. Ketika engkau tenang, engkau bisa melihat peluang yang sebelumnya luput. Ketika engkau tidak panik, engkau tidak mengambil keputusan bodoh. Banyak hutang menjadi besar karena keputusan yang lahir dari ketakutan. Maka Ya Latif sering bekerja dengan mengubah batinmu lebih dulu. Setelah batin berubah, dunia ikut berubah. Inilah falsafah lembut yang jarang dipahami manusia. Banyak orang ingin jalan keluar tanpa mengubah cara pandangnya. Banyak orang ingin rezeki tanpa membersihkan kegelisahan. Padahal seringkali, rezeki tertahan bukan karena pintu luar tertutup, tetapi karena pintu dalam terkunci. Kunci itu bernama ketakutan, keraguan, dan putus asa. Ya Latif melunakkan kunci itu, sedikit demi sedikit. Dan ketika kunci itu lunak, pintu terbuka. Bukan karena dunia tiba-tiba baik, tetapi karena engkau kembali selaras. Gus Dur dikenal santai, bahkan di tengah masalah besar. Bukan karena beliau menyepelekan, tetapi karena beliau memahami letak kendali. Stoik mengatakan, jangan serahkan ketenanganmu pada hal yang tidak bisa kau kendalikan. Iman berkata, serahkan urusanmu pada Allah, karena Dia yang Maha mengatur. Dua kalimat ini tampak berbeda, tetapi sesungguhnya saling menguatkan. Ketika engkau berhenti menggadaikan ketenanganmu, engkau mulai menang. Dan ketika engkau mulai menang, Allah membuka jalan yang lebih luas. Sahabatku, ada tanda-tanda halus bahwa pertolongan sedang mendekat. Kadang hati tiba-tiba lebih ringan, meski hutang belum lunas. Kadang penagih yang biasanya keras, berbicara lebih lembut. Kadang muncul ide usaha yang sederhana tapi masuk akal. Kadang ada orang yang tiba-tiba menawarkan peluang tanpa kau minta. Jangan meremehkan tanda-tanda kecil ini, karena cara kerja Ya Latif memang halus. Ia tidak selalu datang dengan gemuruh, tetapi datang dengan perubahan kecil yang konsisten. Dan perubahan kecil, jika dijaga, mengubah nasib. Namun ingat, zikir bukan alasan untuk bermalas-malasan. Stoik mengajarkan disiplin, dan iman mengajarkan ikhtiar. Maka tetaplah bekerja, tetaplah mencari yang halal, tetaplah menata keuangan dengan bijak. Zikir adalah penguat batin, bukan pengganti tanggung jawab. Yang membuat seseorang jatuh bukan hutang semata, tetapi kebiasaan yang tidak dibenahi. Maka perbaiki yang bisa diperbaiki, dan pasrahkan yang tidak bisa kau kendalikan. Disitulah keseimbangan lahir. Dan dari keseimbangan, pertolongan menjadi lebih cepat. Sahabatku yang dicintai Allah,
Mari kita bicara jujur tentang rasa malu. Banyak orang terlilit hutang bukan hanya menderita karena tagihan, tetapi karena harga diri yang runtuh. Ia takut dipandang rendah, takut ditertawakan, takut keluarganya ikut menanggung malu. Padahal, manusia yang paling mulia bukan yang tidak pernah jatuh, melainkan yang bangkit dengan adab. Allah tidak menilai rekeningmu, Allah menilai arah hatimu. Jangan biarkan rasa malu membuatmu menjauh dari doa. Justru saat paling rendah itulah pintu langit paling dekat. Ada kalimat yang perlu kau tanamkan di dalam dada. Aku boleh lemah, tapi aku tidak boleh putus asa. Karena putus asa adalah kabut yang menutup jalan. Dan putus asa membuat kita mengambil jalan pintas yang merusak. Zikir Ya Latif mengajarkan kesabaran yang lembut. Ia menenangkan agar kita tidak tergesa-gesa. Ia menuntun agar kita tidak liar. Ia mengikat agar kita tidak runtuh. Dan ketika engkau dijaga dari keputusan buruk, sesungguhnya itu sudah pertolongan besar. Jika engkau mulai mengamalkan, jangan jadikan hasil sebagai syarat untuk tenang. Jadikan tenang sebagai syarat untuk melihat hasil. Banyak orang berkata, "Aku akan tenang kalau hutangku lunas." Padahal ketenangan sering mendahului kelunasan. Karena saat tenang, engkau bisa menyusun langkah. Saat tenang, engkau bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Saat tenang, engkau bisa meminta maaf, bernegosiasi, dan berikhtiar dengan kepala dingin. Inilah cara Allah mengangkat derajatmu, bukan hanya menutup hutangmu, karena yang Allah inginkan bukan sekadar lunas, tetapi dewasa. Sahabatku, jangan khawatir jika pada awalnya zikir terasa hambar. Itu wajar, karena hati yang lelah butuh waktu untuk pulih. Bahkan tubuh pun butuh waktu untuk terbiasa dengan ritme baru. Yang penting adalah, engkau tetap kembali, meski hanya beberapa menit. Jangan menunggu khusyuk datang, karena khusyuk sering lahir dari kebiasaan. Mulailah dari disiplin kecil, lalu biarkan kelembutan Allah membesarkan dampaknya. Seperti embun yang jatuh tiap pagi, ia tidak berisik, tetapi ia menumbuhkan kehidupan. Dan begitulah Ya Latif bekerja di dalam dirimu. Kini, kita berada di ambang bagian yang lebih dalam. Kita akan membahas bagaimana menjaga amalan ini agar tidak putus di tengah jalan. Kita juga akan membahas sikap batin, apa yang membuat zikir menjadi hidup, bukan sekadar bacaan. Karena yang menentukan bukan hanya berapa kali engkau membaca, tetapi bagaimana engkau memaknai. Jangan pergi sahabatku, karena bagian berikutnya adalah inti yang sering terlewat. Di sanalah rahasia ketenangan dibangun, langkah demi langkah, dan di sanalah harapanmu akan dibentuk menjadi jalan yang nyata. Jika engkau masih bersama kata abadi, berarti hatimu sedang dipanggil untuk pulang. Sahabatku yang dicintai Allah, menjaga amalan bukan perkara mudah, karena musuh terbesarnya adalah lupa dan lelah. Banyak orang memulai dengan semangat, lalu perlahan meredup ketika hasil belum terlihat. Disinilah Stoik mengajarkan keteguhan, bukan dengan emosi, tetapi dengan disiplin sunyi. Lakukan amalan ini seperti engkau merawat napas, tidak perlu gegap gempita. Jangan menuntut perubahan besar dalam semalam. Cukup jaga agar engkau tidak meninggalkannya. Karena konsistensi kecil lebih kuat daripada ledakan sesaat. Ketika engkau merasa malas, ingatlah bahwa malas sering lahir dari harapan yang terlalu besar. Harapan besar tanpa kesabaran melahirkan kecewa. Maka kecilkan ekspektasi, besarkan ketekunan. Jangan berkata, "Aku harus melihat hasil sekarang." Katakanlah, "Aku sedang memperbaiki hubunganku dengan Allah." Perubahan batin sering mendahului perubahan keadaan. Dan ketika batinmu sudah berubah, keadaan biasanya mengikuti. Itulah hukum yang jarang gagal. Sahabatku, ada hari-hari ketika zikir terasa berat di lidah. Ada malam ketika doa terasa kering tanpa air mata. Jangan panik, jangan merasa ditinggalkan. Stoik mengajarkan bahwa tidak semua hari harus produktif, tetapi semua hari harus dijalani. Teruskan saja, meski tanpa rasa. Karena Allah tidak menilai perasaanmu, Dia menilai kesetiaanmu. Bahkan doa yang terasa kosong tetap dicatat sebagai ketundukan. Dan ketundukan itulah yang perlahan membentuk kekuatan jiwa. Zikir Ya Latif mengajarkan kita untuk berhadapan dengan masalah tanpa kekerasan batin.
Bukan berarti kita pasif, tetapi kita tidak membiarkan diri dikuasai panik. Banyak keputusan buruk lahir dari hati yang tergesa. Banyak hutang membesar karena solusi instan yang menipu. Maka ketika engkau berzikir, sebenarnya engkau sedang melatih jeda. Jeda antara dorongan dan tindakan. Dan di dalam jeda itulah kebijaksanaan muncul. Sahabatku yang dicintai Allah, ada satu kesalahan yang sering terjadi. Seseorang merasa sudah berzikir, lalu ia merasa berhak menuntut hasil. Padahal zikir bukan transaksi, melainkan penghambaan. Kita tidak sedang membeli keajaiban, kita sedang merendahkan diri. Allah memberi bukan karena kita pantas, tetapi karena Dia Maha Pengasih. Ketika engkau memahami ini, hatimu menjadi ringan. Tidak ada lagi tekanan untuk harus berhasil. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa Allah tidak pernah salah waktu. Perlahan, zikir ini akan membentuk cara pandang baru dalam hidupmu. Engkau mulai melihat masalah sebagai pesan, bukan hukuman. Engkau mulai melihat keterlambatan sebagai penjagaan, bukan penolakan. Engkau mulai memahami bahwa tidak semua yang cepat itu baik, dan tidak semua yang lambat itu buruk. Stoik mengajarkan kebijaksanaan menerima realitas. Iman mengajarkan hikmah di balik realitas. Ketika dua ini menyatu, hidup terasa lebih ramah. Sahabatku, jangan heran jika setelah beberapa waktu engkau justru diuji lagi. Jangan salah sangka, itu bukan kemunduran. Seringkali ujian datang untuk memastikan bahwa hatimu benar-benar berubah. Dulu engkau panik, sekarang engkau lebih tenang. Dulu engkau mengeluh, sekarang engkau merenung. Dulu engkau memaksa, sekarang engkau menata. Itulah tanda pertumbuhan. Allah tidak sedang menyakitimu, Dia sedang mendewasakanmu. Ada kalanya rezeki datang bukan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk jalan keluar. Sebuah kesepakatan yang lebih ringan, sebuah tenggat yang diperpanjang, sebuah ide yang menyelamatkan, sebuah pertemuan yang mengubah arah. Jangan meremehkan rezeki seperti ini. Karena seringkali, inilah pintu pertama sebelum pintu besar dibuka. Ya Latif bekerja bertahap, seperti fajar yang tidak langsung terang. Tetapi ketika terang itu tiba, gelap tak berbekas. Sahabatku yang dicintai Allah, satu hal penting yang harus dijaga adalah kejujuran pada diri sendiri. Jika hutangmu lahir dari kebiasaan buruk, perbaikilah. Jika pengeluaranmu tidak terkendali, rapikanlah. Zikir tidak menutupi kesalahan, tetapi memberi kekuatan untuk memperbaiki. Allah Maha Lembut, tetapi Dia juga Maha Mendidik. Dia ingin engkau selamat, bukan sekadar lolos. Maka jadikan amalan ini teman perubahan, bukan pelarian dari tanggung jawab. Dalam perjalanan ini, engkau mungkin akan diuji oleh bisikan keraguan. Bagaimana kalau ini tidak berhasil? Bagaimana kalau aku tetap gagal? Ketahuilah, keraguan itu manusiawi. Stoik tidak menolak keraguan, ia tidak membiarkannya menguasai. Ketika ragu datang, kembalilah ke napas, kembalilah ke zikir. Ulangi dengan tenang, bukan untuk mengusir ragu, tetapi untuk tidak diikutinya. Karena ragu yang dibiarkan berlalu akan melemah dengan sendirinya. Sahabatku, jangan membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya waktu dan jalannya sendiri. Apa yang cepat bagi orang lain belum tentu cepat bagimu, dan sebaliknya. Allah tidak bekerja dengan standar manusia. Dia bekerja dengan hikmah yang sesuai kebutuhan jiwa. Jika engkau fokus membandingkan, engkau akan kehilangan syukur. Jika engkau fokus bersyukur, engkau akan melihat cukup. Dan rasa cukup adalah pintu kelapangan. Ketika hati mulai cukup, engkau akan terkejut melihat perubahan kecil dalam hidupmu. Engkau lebih sabar menghadapi keluarga. Engkau lebih tenang menghadapi penagih. Engkau lebih jernih dalam mengambil keputusan. Inilah rezeki batin yang sering diremehkan. Padahal dari sinilah, rezeki lahir mulai mengalir. Dunia merespons manusia yang stabil, bukan yang panik. Dan stabilitas lahir dari hati yang bersandar pada Allah. Sahabatku yang dicintai Allah, ada satu kalimat stoik yang sejalan dengan iman. Tenangkan dirimu, lalu lihat apa yang bisa kau lakukan hari ini. Jangan memikirkan seluruh hutang sekaligus. Jangan menanggung semua beban sekaligus. Cukup selesaikan satu langkah kecil hari ini,
satu doa, satu zikir, satu usaha jujur. Allah tidak meminta kesempurnaan, Dia meminta keberlanjutan. Dan dari keberlanjutan, pertolongan sering datang diam-diam. Ketika engkau jatuh lagi, bangkitlah tanpa drama. Jangan menghukum diri dengan kata-kata kasar. Jangan menyebut dirimu gagal. Stoik mengajarkan belas kasih pada diri sendiri, iman mengajarkan taubat dan harapan. Kesalahan bukan akhir, ia hanya sinyal untuk kembali. Dan kembali kepada Allah selalu lebih mudah daripada yang kita bayangkan. Karena Allah tidak menunggu kita sempurna, Dia menunggu kita pulang. Sahabatku, jika suatu hari hatimu terasa sangat berat, izinkan dirimu untuk diam. Tidak perlu banyak bicara, tidak perlu banyak bertanya. Duduklah, tarik napas, dan sebut namanya perlahan, Ya Latif. Biarkan kata itu turun ke dadamu. Biarkan ia bekerja seperti pelukan yang tidak terlihat. Kadang yang kita butuhkan bukan jawaban, tetapi ketenangan. Dan ketenangan sering menjadi jawaban paling jujur. Dalam ketenangan itu, engkau akan menyadari bahwa hidup tidak sekejam yang kau kira. Bahwa masih ada ruang untuk bernapas. Bahwa masih ada jalan yang bisa ditempuh. Bahwa engkau masih diberi waktu untuk memperbaiki. Ini bukan kebetulan, ini rahmat. Dan rahmat sering datang kepada mereka yang berhenti melawan kenyataan. Yang menerima hari ini sambil tetap berharap pada esok. Sahabatku yang dicintai Allah, jangan menunggu hidupmu rapi untuk bersyukur. Bersyukurlah, maka hidupmu perlahan dirapikan. Syukur bukan berarti puas dengan penderitaan, tetapi mengakui bahwa Allah masih bekerja. Bahkan di tengah kekacauan, ada nikmat yang tersembunyi. Nafas yang masih ada, iman yang masih hidup, dan kesempatan untuk berubah. Jika engkau menjaga syukur, engkau sedang mengundang tambahan. Karena janji Allah itu nyata. Zikir Ya Latif akan terasa berbeda ketika engkau membacanya dengan syukur, bukan dengan tuntutan. Dengan rasa terima kasih, bukan dengan ancaman air mata. Saat itulah doa menjadi lembut, dan kelembutan itu memantul kembali ke hidupmu. Engkau tidak lagi merasa sendirian. Engkau tidak lagi merasa ditinggalkan. Karena engkau tahu, ada tangan yang bekerja meski tidak terlihat. Dan itu cukup untuk membuatmu bertahan. Sahabatku, hidup ini tidak selalu adil, tetapi selalu bermakna. Stoik menerima ketidakadilan tanpa membiarkan dirinya pahit. Iman menerima ujian tanpa membiarkan dirinya putus asa. Ketika dua sikap ini hidup dalam dirimu, engkau menjadi kuat tanpa keras. Engkau menjadi lembut tanpa lemah. Dan itulah karakter yang paling disukai rezeki. Karena rezeki, seperti makhluk halus, mendekat pada ketenangan. Jika suatu hari engkau melihat orang lain berhasil lebih cepat, jangan iri. Jadikan itu pengingat bahwa pertolongan itu nyata. Jika orang lain bisa dibantu Allah, engkau pun bisa. Allah tidak pilih kasih, Dia hanya menunggu kesiapan hati. Teruskan langkahmu, jaga zikir, rapikan niat. Jalanmu mungkin lebih panjang, tetapi bukan berarti salah. Kadang jalan panjang membentuk jiwa yang lebih kokoh. Sahabatku yang dicintai Allah, jangan simpan semua beban sendirian. Berbagilah dengan Allah melalui doa. Curhatlah tanpa sensor, karena Dia Maha Tahu. Tidak perlu bahasa indah, cukup kejujuran. Allah lebih suka hati yang jujur daripada kata yang fasih. Dan ketika engkau jujur, engkau sedang membuka pintu kelegaan. Karena kepura-puraan adalah beban tambahan yang tidak perlu. Ada malam-malam ketika engkau merasa sangat kecil. Jangan takut pada perasaan itu. Perasaan kecil di hadapan Allah justru membuatmu besar di sisinya. Karena kesombongan menutup jalan dan kerendahan membuka pintu. Zikir Ya Latif mengajakmu untuk kecil agar Allah yang membesarkan. Dan ketika Allah membesarkan, tidak ada yang bisa merendahkan. Itulah kekuatan sejati yang tidak terlihat, tetapi terasa. Sahabatku, jika engkau telah sampai di titik ini, artinya engkau sedang bertumbuh. Mungkin belum kaya, mungkin hutang belum lunas sepenuhnya, tetapi jiwamu lebih kuat. Dan jiwa yang kuat adalah modal terbesar. Uang bisa habis, keadaan bisa berubah, tetapi jiwa yang tenang akan selalu menemukan jalan. Inilah yang sering dilupakan manusia. Bahwa keberhasilan sejati dimulai dari dalam, bukan dari luar.
Sebentar lagi, kita akan memasuki penutup perjalanan ini. Bukan penutup cerita, tetapi peneguhan niat. Karena setelah mendengar, memahami, dan merenung, yang paling penting adalah melangkah. Jangan biarkan semua ini berlalu seperti angin. Ambil satu hal dan praktikkan. Satu zikir, satu sikap, satu perubahan kecil. Dan biarkan Allah melakukan sisanya. Sahabatku yang dicintai Allah, jika sampai di sini hatimu terasa lebih lapang, itu tanda bahwa pesan ini sampai. Jangan buru-buru pergi, karena bagian terakhir adalah ajakan pulang sepenuhnya. Kita akan menutup dengan penyerahan yang utuh, tanpa syarat. Dan dari penyerahan itulah, ketenangan sejati lahir. Tetaplah bersama kata abadi, karena perjalanan ini hampir sampai pada puncaknya. Sahabatku yang dicintai Allah, kini kita tiba di ambang penyerahan yang utuh. Bukan penyerahan yang pasrah tanpa arah, tetapi pasrah yang sadar dan berani. Stoik menyebutnya penerimaan terhadap hal yang tak bisa dikendalikan. Iman menyebutnya tawakal yang tulus. Ketika dua ini bersatu, hati berhenti berperang. Dan saat hati berhenti berperang, energi hidup kembali mengalir dengan tenang. Renungkan sejenak perjalanan yang telah kita lalui bersama. Dari sesaknya hutang, gelisahnya pikiran, hingga lembutnya harapan yang perlahan tumbuh. Tidak ada loncatan besar, hanya langkah-langkah kecil yang dijaga. Itulah cara perubahan sejati bekerja. Ia tidak meledak, ia meresap. Ia tidak memaksa, ia membimbing. Sahabatku, barangkali hidupmu belum berubah di luar sana. Namun jika hatimu sudah sedikit lebih tenang, itu adalah kemenangan pertama. Karena kemenangan terbesar bukan saat angka berubah, melainkan saat jiwa tidak lagi goyah. Dari jiwa yang tegak, keputusan yang baik lahir. Dari keputusan yang baik, jalan yang lapang terbuka. Dan dari jalan yang lapang, rezeki menemukan jalannya sendiri. Jangan remehkan ketenangan yang baru saja kau rasakan. Banyak orang memiliki uang, tetapi kehilangan damai. Banyak orang memiliki harta, tetapi jiwanya kosong. Ketika Allah memberimu ketenangan lebih dulu, itu tanda Dia sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Allah Maha mengetahui urutan terbaik. Kita hanya diminta untuk percaya dan bertahan. Sahabatku yang dicintai Allah, sekarang izinkan hatimu untuk benar-benar bersandar. Ucapkan dalam batin, aku lepas kendali yang selama ini kupaksakan. Tidak semua harus kau pahami malam ini. Tidak semua harus selesai hari ini. Cukup yakini bahwa engkau sedang berada di jalan yang benar. Jalan orang yang kembali kepada Allah dengan hati yang lembut. Jika hutangmu masih ada, jangan jadikan itu alasan untuk putus asa. Jadikan ia pengingat untuk terus mendekat. Jika rezekimu belum lapang, jadikan itu alasan untuk tetap rendah hati. Allah sering menunda agar kita matang. Allah sering menahan agar kita siap. Dan ketika saatnya tiba, pertolongan datang tanpa perlu diumumkan. Sahabatku, jangan biarkan dunia mendikte nilai dirimu. Nilai dirimu bukan pada berapa yang kau miliki, tetapi pada bagaimana kau bertahan dengan adab. Engkau mulia karena engkau berusaha jujur. Engkau kuat karena engkau memilih tenang. Dan engkau dekat dengan pertolongan karena engkau berserah. Itulah kekayaan yang tidak bisa disita siapapun. Kini, peganglah amalan ini sebagai sahabat perjalanan, bukan sebagai beban. Bacalah Ya Latif dengan napas yang pelan, dengan hati yang hadir. Jadikan ia jangkar saat pikiran bergelora. Jadikan ia pelita saat jalan terasa gelap. Tidak perlu memamerkan, tidak perlu membandingkan. Cukup jaga, dan biarkan ia menjaga dirimu. Sahabatku yang dicintai Allah, bila suatu hari engkau lupa, kembalilah. Bila suatu hari engkau jatuh, bangkitlah. Tidak ada catatan hitam bagi orang yang terus pulang. Allah tidak menghitung berapa kali engkau jatuh, Dia melihat berapa kali engkau kembali. Dan setiap kembali adalah kemenangan kecil yang berharga. Hidup memang tidak selalu lembut, tetapi Allah selalu maha lembut. Di tengah kerasnya tuntutan dunia, Dia menawarkan jalan yang menenangkan. Jalan yang tidak ramai, tetapi menguatkan. Jalan yang tidak cepat, tetapi tepat. Jalan orang-orang yang memilih damai sebagai kekuatan. Sahabatku, mungkin kelak engkau akan menoleh ke belakang dan tersenyum. Mengingat hari-hari berat yang ternyata membentukmu. Mengingat hutang yang pernah menekan, namun justru mendewasakan.
mengingat doa-doa sunyi yang tak sia-sia. Dan saat itu, engkau akan paham bahwa Allah tidak pernah terlambat. Sekarang, mari kita niatkan satu komitmen kecil. Bukan janji besar yang memberatkan, tetapi tekad yang jujur. Tekad untuk menjaga zikir ini meski sebentar. Tekad untuk menjaga sikap tenang meski dunia ribut. Tekad untuk terus kembali meski langkah tertatih. Karena dari tekad kecil, perubahan besar sering lahir. Sahabatku yang dicintai Allah, jika engkau merasa terbantu oleh perjalanan ini, jangan simpan sendirian. Kebaikan yang dibagikan akan kembali berlipat. Bisa jadi, ada hati lain di luar sana yang sedang sesak seperti dirimu dulu. Dan mungkin, lewat satu langkah kecilmu, Allah mengirimkan cahaya bagi mereka. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang diselamatkan oleh satu kebaikan sederhana. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai. Hidup adalah tentang siapa yang paling setia berjalan. Setia pada nilai, setia pada doa, setia pada ketenangan. Dunia akan terus berubah, tetapi prinsip yang benar akan selalu relevan. Dan prinsip itu adalah berserah dengan bijak. Sahabatku, kini saatnya menutup dengan ketenangan, bukan dengan euforia. Tarik napas perlahan, rasakan dadamu. Jika terasa lebih lapang, syukurilah. Jika masih berat, terimalah. Keduanya adalah bagian dari perjalanan. Dan perjalanan ini masih berlanjut, bersama Allah yang Maha Lembut. Semoga setiap zikir yang kau jaga menjadi saksi di hadapannya. Semoga setiap air mata yang jatuh membersihkan jalan hidupmu. Semoga setiap kesabaran yang kau rawat menjadi tangga pertolongan. Dan semoga setiap hutang yang menekan diganti dengan kelapangan yang menenangkan. Sahabatku yang dicintai Allah, ingatlah selalu, engkau tidak sendiri. Ada Tuhan yang melihat, mendengar, dan menyiapkan. Bahkan ketika engkau lelah, Dia tidak pernah lelah menjagamu. Bahkan ketika engkau lupa, Dia tidak pernah lupa kepadamu. Inilah alasan untuk terus bertahan dengan tenang. Kini, izinkan aku mengajakmu untuk mengambil satu langkah nyata. Jangan biarkan pesan ini berlalu begitu saja. Jadikan ia awal perubahan, bukan sekadar tontonan. Karena ilmu tanpa amal adalah beban, dan amal kecil yang konsisten adalah pembebasan. Sahabatku yang dicintai Allah, sebagai tanda kesungguhanmu, niatkan dalam hati untuk mengamalkan zikir ya Latif mulai malam ini. Tidak perlu sempurna, cukup dimulai. Tidak perlu banyak, cukup dijaga. Karena Allah mencintai langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan hati yang besar. Jika engkau ingin menguatkan niat itu, tuliskan di kolom komentar dengan penuh kesadaran. Ya Allah ya Latif, lembutkan hidupku, lunaskan hutangku, dan lapangkan rezekiku. Biarkan tulisan itu menjadi saksi, bukan untuk manusia, tetapi untuk dirimu sendiri. Bahwa malam ini, engkau memilih pulang. Sahabatku, langit mencatat niat yang jujur. Malaikat mengamini langkah yang tulus, dan Allah melihat usaha yang sunyi. Jangan remehkan satu keputusan kecil malam ini, karena seringkali perubahan besar dimulai dari keputusan yang tidak terlihat siapapun. Teruslah berjalan, meski pelan. Teruslah berdoa, meski lirih. Teruslah berharap, meski pernah kecewa. Allah tidak menuntut kecepatan, Dia menuntut keistiqomahan. Dan istiqomah adalah bahasa orang-orang yang percaya. Sahabatku yang dicintai Allah, terima kasih telah membersamai perjalanan panjang ini. Semoga setiap detik yang kau luangkan menjadi cahaya. Semoga setiap pelajaran yang kau terima menjadi kekuatan. Dan semoga setiap langkahmu ke depan lebih tenang daripada sebelumnya. Jika engkau merasa mendapatkan manfaat, jangan lupa untuk mendukung perjalanan ini. Dengan menyukai, membagikan, dan berlangganan. Bukan demi angka, tetapi agar pesan-pesan ketenangan ini menjangkau lebih banyak hati yang lelah. Karena semakin banyak yang tenang, dunia menjadi lebih lembut. Akhir kata, sahabatku yang dicintai Allah, semoga Allah melunasi hutangmu, melapangkan rezekimu, menenangkan hatimu, dan menjaga keluargamu. Semoga hidupmu dipenuhi keberkahan yang halus namun nyata. Dan semoga kita semua selalu dipeluk oleh kelembutannya. Terima kasih telah bersama kami hingga akhir. Tetaplah berjalan dengan tenang bersama kata abadi.